Keempat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang setara dengan melaksanakan ibadah haji, kata Rasulullah, iko yang sedang kita lakukan hari ini, pas subuh hari ini. Yang pertama apa tadi, Bu? Salat berjamaah. Yang kedua, setiap kali melaksanakan salat berjamaah. Yang kedua hadir majelis ilmu. Yang ketiga, melaksanakan zikir. Yang keempat, itu yang sedang kita lakukan hari ini. Menanti waktu sholat suruh atau isra. Menanti sholat ini artinya kami berbeda-beda aja. Kami ada yang suruh, ada yang isra. Menanti sholat isra itu yang kita. Bahaya suruh kita kini, waktu suruh kini, waktu masuknya 6 lewek 9, berarti 29. Waktu masuk jam berapa? 6 boleh, berarti 8 minit lagi tambah 10 minit. Kata Rasulullah, man shalla man ghada fi jamaah, siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, summa qa'ada yaskurullah, kemudian dia ndak pulang ke rumah ludo, daknya buka kodenya ludo, daknya buka rukunya dulu, renganyo duduk berzikir mengingat Allah. Baca caranya dengan ceramah, dengan cara tausiah, dengan membaca Al-Quran, dengan membaca maksurat zikir pagi petang, dengan berbicara tentang diskusi masalah agama, hatta tatla'u sampai tobi waktu suruh jam 6 lewat 9 boleh. Kemudian setelah itu tambah paling kurang 10 minit. Dengan waktu yang 10 minit paling kurang beko anggaplah 20. Pas 6:30 kurang 1 menit beko. Pas 6:30 lalu sholat dia dua rakaat. Aku sholat sunat Isra 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah lillahi ta'ala. Tak takoneng niat ada. Ambo salat mau depotang aja lah ya Allah. Tak takoneng ni, tak tanya aja kawan-kawan lah salat tu kira. Waalaikumsalam. Nah, itu kan ada hajat tertentu awak. Kalau awak sebonte nyak demi nyopi snack kawan pamonyo. Kalau awak sabonte pai ke kamar mandi. Kalau awak sabonte mencoli ondah le aduh jelah emek ambole gitu je kan. Pencoli sabot ada kabar tapi awak di rumah awak beko hajat awak suwe ambo tonggok lah yang sek lu je. Itu napi kompor kau sek lu apa anak nak minum pagi aja kan lain lu basuh dapurnya teh. Nah, tapi kau kan lain dalam kepentingan jamaah awak. Itu jamaah tak jamaah di rumah beda. Itu jamaah di rumah je jamaah si kau deh. Jadi kalau sabonte atau anak umpamanya anak copi aja pulang. Itu kan lain ada balik ke mari dia deh. Okey, dalam keadaan darurat. Alhamdulillah kau ketiga-tiga berharap kita dapat pada pagi hari ini deh Bu deh. 1 salat jamaah, 2 zikir, 3 dengan ceramah, 4 salat Isra beko lah barangkali Bu dapat pahala haji kawan. 4 kali dapat pahala haji. Ayo lun jam 7 le. Lape haji 4 kali.
Ayam lu jam 7 pagi le. Lah dapat pahala haji yang 4 kali deh. Dapat lu snack beko. Minum lu teh je kopi. Mano lama api tindak lu api. Ndak api lu peti 50 juta, 60 juta bedanya haji dah. Lah itulah kasih sayang siapa Allah pada kita. Bagi siapa? Bagi kita yang tak mampu untuk melaksanakan itu. Terakhir, yang kalimu tanyalah ibu-ibu ambo, apa-apa ambo yang di luar, ibu-ibu ambo yang di luar, ambo ndak bisa ke masjid solat berjamaah do jauh. Karena jalan ndak elok jauh. Ambo ndak lo bisa ngenceramah do, yang bisa ambo zikirnya. Kemudian ndaklah bisa melaksanakan solat sunat Isra do. Tapi ya ada yang bisa kita lakukan di rumah kita. Yang bisa kita lakukan di rumah, berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Berbakti kepada ibu dan bapak kita. Membuennya ayu minum, mambien makannya, mencuci pakaiannya. Itu ada bu. Orang yang berbuat baik kepada orang tua. Mana hadisnya? Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Inni astahil jihad Rasul, ambo ingin melaksanakan ibadah yang godang." Ada ibadah jihad. Karena apa? Jihad ini adalah puncak dari amal soleh. Lalu akan tetapi ya Rasulullah la uqdiru alaiha, tetapi ambo ndak mampu melaksanakan ibadah jihad tu. Kenapa? Alasannya banyak. Karena ambo sakit-sakitan. Untuk pai porang itu butuh tenaga, butuh kesehatan prima, butuh biaya, butuh amunisi, butuh piti, butuh finansial untuk membeli senjata, untuk bekal, tetapi ambo ndak mampu melakukan itu. Semangatnya tinggi untuk pergi jihad. Lalu Nabi ketanyon, lai punyo jamak halaka lai punyo ibu, lai dia punyo ayah, lai masih ada jamak, lai masih ada jamak. Apakah kamu masih punya orang tua salah satunya? Kecil ulang tadi, lai Rasul, ambo masih punya amak je. Lalu kata Rasul, berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu itu karena Allah. Catatannya, berbuat baiklah kamu kepada ayahmu itu, kepada apakmu itu, kepada ibumu itu, ala bahasanya karena Allah. Kalau mau itu, ada lo yang berbuat baik kepada orang tua tidak karena Allah, ada. Baik bude, biar omu ibu maginya budget setiap bulan, ya Ustaz, karena inyo lah yang mengandung ambo dulu, inyo yang melahirkan ambo dulu, inyo yang menyusuat, iyo tuh deh. Tetapi landasannya karena tadi deh, balas budi. Karena Allahnya tadi deh, belum tentu.
Tetapi landasi kalau ibu mamasaannya, mencuciin bajunya, menyedion makannya, menyedion keperluannya, landasi lillah haqqat mahabbati lil mutahabbin. Cintaku, kasih sayangku akan didapatkan, akan diraih siapa? Lil mutahabbina fi, orang-orang yang berkasih sayang karenaku, orang-orang yang membantu karenaku, orang yang menolong karenaku, dia akan mendapatkan cintaku. Artinya apa? Kita ubah cara mindset, cara pikir kita melakukan pelayanan kepada bapak dan ibu kita. Landasi karena Allah. Mencuciin pakaiannya, badai bu dan cuciin pakaiannya. Iyalah Ustaz. Karena nyon cuciin pakaian ambu di ketek dulu. Tu balik budi. Ba ibu de omu mamasaknya, iyalah karena inyo memasak nambu dulu. Ba de omu ibu magi budget 1 juta 500 dia sedion setiap bulan hanya, iyalah inyo manyola nambu dulu. Itu balik bu. Tetapi landasilah karena Allah. Ketika dilandasi karena Allah, lalu merepet-repet dia kepada kita, baru ndak kasih sayang kita nanti? Baru ndak kasih sayang kita kalau ke balas jasa nanti? Berubah. Lawak masaknya, kemudian lawak hidangnya, merepet-repet di gaek iya. Nya kunci menghadap pirang gaek nala uzur-uzur nala bau umur dia kunci cie diam. Tontok. Kalau wak balik beko sakit hati wak diam aja ketika nyo ngecek yang apa. Tapi jangan salah sangko makosui awak diam, nyo minta nasi diam dak itu dah. Nyo minta air diam dak itu dah. Nyo minta diantan ke kamar mandi diam dak itu. Tetapi ketika nyoba katu marepet-repet modeko nyo kawak diam tontok jangan dilayaninya. Kalau dilayaninya berarti wak dek sakit. Lalu kuncinya adalah satu, diam. Yang kedua, yang pertama itu lillahi ta'ala. Tidak ada selain pada kita ada melakukan pelayanan kepada orang tua kita. Magi piti karena Allah, mau urusnya karena Allah, magi makannya keperluannya karena Allah, bukan karena balas jasa. Karena inyo yang mengandung, inyo yang menyusui, inyo yang merawat, inyo yang menyolahkan, itu bukan karena Allah, tetapi itu ada embel-embel di belakang. Tetapi ubahlah mindset kita karena Allah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambung hadis tadi, ya Rasul, ambo lai masih punya ibu. Lalu Rasul tawarkan, berbuat baiklah kamu kepada ibumu karena Allah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya apa? Lakukan kebaikan demi kebaikan dari A sampai Z yang kita lakukan kepada orang tua, landasi karena Allah. Kalau fa'ilam zalik, apabila kamu lakukan hal yang seperti itu, berbuat baik kepada orang tua karena Allah, faka'annaka haji wal umroh wa mujahid, maka kamu akan mendapatkan pahala sama dengan orang, senada, seimbang, setara dengan orang yang melaksanakan ibadah haji dan orang yang melaksanakan ibadah umroh, dan pahalanya sama dengan orang mujahid. Siapa? Orang-orang yang melaksanakan jihad. Bu, jadi mau urus apa jamak kita deh, mambian keperluan makan jo minum deh, apa halo? Haji. Kalau ndak ada lenyo ibu, ndak ada yang kita lakukan tuh inyo minimal ompe. Satu, minimal ompe hal yang ibu lakukan kepada inyo. Satu, mandoan. Inyo menanti doa ibu.
Ibu hati kalau tak dapat dari anak doa dari ibu. Satu airnya mama menanti mengharapkan doa dari ibu. Ada orang tu satu airnya berobui-obuinya mendapat doa. Hanya doa saya yang dapat Allahumma filil muslimina wal muslimat. Doa tu yang dia dapatnya. Tetapi ada orang dalam kubur dalam satu riwayat dikatakan tonang aja tak soto berobui-obui dia. Siapa dia? Orang yang mendapat doa dari anak, dari cucu, dari keluarga, dari tetangga, dari jiran, dari jamaah. Jadi kalau bisa sambil-sambilan dek kita berdoa-doa lah jamaah-jamaah kita. Nanlah dulu daripada kita. Doa tu sampai deh. Ya Allah ampunilah dosonya ndak ibu ambo ayah ambo. Kemudian ampunilah ndak dosonya jamaah ambo yang telah mendahului. Dapat doa itu deh. Tuh. Yang kedua yang ibu lakukan bagi yang lama meninggal, yang kedua bagi yang lama meninggal melakukan istighfar untuknya. Astaghfirullah li ummi, ampunlah dosanya ibuku. Untuk ayah, astaghfirullah li abi. Minimal dua. Yang ketiga tunaikan janjinya. Koinyo pernah banazar, koinyo pernah ada keinginan yang baik, tunaikan dengan catatannya ambo ya emak kecil anak tu dulu. Nah, ama tolong nanti haji tolong amak nanti kurban amak 1 tahun ya. Kalau adonyo meninggalkan warisan, lakukan. Tetapi kalau ndak ado ndak usah. Tetapi ibu lay bapiti lakukan tuh. Yang kedua maknanya menunaikan wa infa'ahum itu menunaikan janjinya. Lakukanlah kebaikan yang dilakukan de amak kita sama soidi. Inyo rajinnya ke masjid dulu wak lakukan tuh deh. Inyo rajinnya baca Al-Quran wak lakukan tuh deh. Inyo rajinnya baca zikir pagi petang wak lakukan tuh deh. Dan itu kan mengalir pahala kepadanya. Dan yang keempat adalah waktu suruh telah masuk. Yang keempat yang kita lakukan adalah sambunglah silaturahim kepada siapa tadi kawannya. Kawan dak ada jangka kawan nan jauh le. Siapa kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada siapa kepada bakunya, kepada urang-urang yang ada hubungan nasab jenyo. Apalagi kepada kawan. Dak musuh kadang-kadang kan kita gitu. Dak ada apa kita le, dak ada apa kita le, dak ada kita pergi ke mabakun. Ya kan? Tapi lakukan dia hal-hal yang model itu dek kita. Oke, Ibu, barangkali iko yang bisa kita sampaikan ada 5 amalan pahala setara dengan melaksanakan ibadah haji. 1, solat berjamaah, melakukan solat berjamaah 1 hari. 2, lakukan zikir setelah solat. 3, lakukan hadir ke majelis setiap kali kita datang ke majelis ilmu pahala sama haji. Yang keempat, lakukan solat sunat Isra minimal kodek kita sekali sapokan jadilah. Yang kelima, yang kita lakukan tadi, berbaktilah kepada orang tua, berbuat baiklah kepada orang tua. Yang keenam, bacaan aja, orang yang melaksanakan haji, melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Jadi kalau umroh nanti, yang paling ancak di bulan Ramadan. Tak jadi tak bacaan tadi judul tadi gitu. Sila ya. Sila kita sambung nanti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.